Tes. Baik, anak-anak kelas 11 semua. Selamat pagi untuk semuanya. Om Swastiastu. Ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi untuk ada pertukaran jam pelajaran ya. Jadi nanti di jam yang kedua itu quarter. Sekarang yang pertama diisi oleh Pak sendiri di mata pelajaran telepon operator. Baik anak-anak semua. Jadi sambil menunggu teman kalian yang mungkin masih ada kendala teknis terkait dengan jaringan, bagi yang belum join, sambil menunggu. Jadi ini karena sudah menunjukkan pukul 10, jadi kita akan langsung mulai. Jadi untuk materi pembahasan kita itu sebentar. Ya, jadi untuk materi pembahasan masih mengenai menangani panggilan masuk atau handling incoming call, ya. Jadi fokus kita masih di sana, tapi lebih dispesifikkan menjadi menangani pesan. Ya, bagaimana cara menangani pesan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan fokus membahas mengenai bagaimana prosedur menangani pesan, ya, mulai dari langkah pertama sampai yang terakhir. Bagaimana step by step. Baik, kita slide dulu. Bisa kalian lihat di slide-nya ya. Jadi anak-anak semua, jadi untuk menangani pesan tamu ini sepertinya sudah sudah pernah dibahas waktu kalian di semester ganjil lalu, ya, sudah dipraktekkan juga untuk menangani pesan ini. Mungkin pada saat kalian praktek waktu ini itu permasalahan apa yang kalian alami? Mungkin ada yang mau bercerita sedikit pengalamannya? Bisa raise hand ya. Apa pengalaman kalian ketika praktek? Ya, coba ya. Diwayu Purnama, coba. Silakan Wayu. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Wayu, silakan. Menurut saya, waktu pengalaman praktek semester ganjil yang lalu, pengalaman saya kesulitannya itu satu, yaitu kita kan udah langsung tuh mengambil telepon pertama kali itu, Pak. Pertama itu deg-degan. Jadinya lupa apa yang mau dibilang tuh. Setelah itu waktu itu Miss siapa nggak tahu, pokoknya yang ngajar itu nggak dikasih tahu gimana caranya membesarkan volume biar suaranya lebih keras. Setelah itu suaranya jadinya kurang jelas, tadinya selalu menyuruh Miss-nya merepeat again. Setelah itu bisa-bisa Miss-nya bilang pertamanya mau mengajak misalnya Mr. Robert Atkinson di kamar room nomor 123 ke rumahnya. Nanti lagi pesannya lain lagi, nanti bisa di waktu di repeat again-nya lain lagi bisa pesannya gitu, Pak. Dan kesulitannya lagi waktu menulis pesan itu kan tamunya cepat-cepat banget tuh ngomongnya. Itu kesulitannya, Pak. Apalagi baru guru aja udah nggak bisa ngejar apa yang dibilang, apalagi tamu kan gininya beda, Pak. Intonasi suara tamu itu kan beda. Ya, baik. Terima kasih Wayu. Ya, sama. Ya, mungkin ada siswa yang lain. Bagaimana pengalamannya waktu praktek kemarin karena lewat telepon menangani pesan ya. Selain Wayu, mungkin secara umum ya. Jadi permasalahan yang dialami ya. Sambil menunggu, jadi nanti kalau ada yang lain mau memberikan tanggapan juga mengenai praktek kemarin bisa ya langsung di sini.
nanti raise hand saja. Jadi ya praktek mengenai telepon ya. Jadi kita akan bahas kembali mengenai itu, bagaimana cara menangani pesan yang baik dan benar. Jadi tentunya sebelum kalian mulai melakukan sesuatu apapun itu, pasti ada namanya tahap persiapan. Ya, jadi untuk tahap persiapan ya, selain persiapan diri seperti yang sudah kalian ketahui, itu juga sangat penting. Setelah itu alat, mungkin termasuk yang disampaikan di Wahyu tadi, alatnya adalah telepon, bagaimana penggunaannya, volumenya yang mana, dan lain sebagainya, itu harus kalian ketahui terlebih dahulu. Fungsi dari masing-masing tombol yang ada pada telepon itu sendiri, kalian juga harus memahaminya. Ya. Terus jarak ketika berbicara itu seberapa, itu juga kalian harus ketahui agar suaranya jelas dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk di langkah persiapan, ya, preparation-nya yang pertama. Oke. Selain itu, kalian juga harus mempersiapkan di sini alat tulis, ya, itu pasti sangat penting di sini. Ya, tidak hanya ketika menangani pesan siapapun itu, ketika kalian bertugas di bagian telepon operator, itu wajib menyiapkan alat tulis, ya, seperti yang sudah kalian ketahui. Alat tulis termasuk kertas, ataupun di sini kita memerlukan message form, ya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai formnya. Kita fokuskan dulu ke langkah-langkahnya. Oke. Terus tadi Wahyu juga bilang pesannya terkadang berbeda, ya. Mungkin nanti ada tambahan pesan, mungkin ada. Pertama pesannya seperti ini. Ketika di-repeat, ada lagi pesan yang lain. Mungkin ada tambahan. Oke, nanti Pak akan, kita akan coba praktekkan nanti bagaimana cara mengatasi situasi tersebut. Ya, yang pasti selain meminta kamu mengulang kembali apa yang disampaikan, bisa kalian juga sampaikan ke tamu untuk mengucapkannya secara lebih pelan. Ya, dari sini kita belajar bersama, ya. Memang terkadang intonasi setiap tamu itu berbeda-beda. Terus nada bicaranya, kecepatan bicara, ada yang lambat, ada yang sangat cepat bahkan. Oke, itu termasuk di sini di pembelajaran kita nanti bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Sudah, itu di langkah yang nomor 1. Setelah itu, dalam menangani pesan tamu di langkah yang nomor 2, ya. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan langkah nomor 2, jadi nanti ketika kalian praktek, ya, seharusnya ada latihan dulu, ya, tidak bisa langsung praktek seperti waktu ini karena waktu juga, ya, keterbatasan waktu, makanya dari seperti itu. Jadi emang harus sering dipraktekkan, apalagi ngomongnya lewat telepon berbeda dengan berbicara langsung. Kalau ngomong langsung, kalian bisa tahu dari gerak bibirnya, bisa kalian tahu, oh tamunya bilang seperti ini. Oke, karena bisa ditambahkan dengan body language namanya. Bahasa tubuh tamu itu pasti menunjukkan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, berbeda lagi dengan ketika kalian berbicara lewat telepon. Ya, ketika kalian berbicara lewat telepon, tidak bisa melihat body language-nya, kalian hanya mendengarkan suara, tentu sangat jauh berbeda di sini. Ya. Baik, kembali lagi ke prosedur menangani pesan tamu, handling just message. Jadi di langkah yang nomor 2, ya, atau langkah pertama saat sudah mulai mengangkat telepon, ya, dari ringan kedua atau ketiga sudah boleh diangkat teleponnya, apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Terserah kalian, bebas, itu tidak ada masalah. Yang penting nanti kalau ada hal yang penting silakan dicatat. Oke, biasanya banyak yang menggunakan tangan kiri, tangan kanan untuk mencatat, boleh seperti itu langsung dengan kiri mengangkatnya. Tangan kanan dulu pakai angkat telepon juga boleh. Ya, silakan nanti itu diperhatikan. Ini langkahnya itu adalah mengucapkan salam, menyebutkan nama perusahaan, ya, identitas perusahaan, identitas diri kalian, dan juga menawarkan bantuan. Ini greeting dasar sini. Oke, di greeting dasar, dan bisa memberikan contoh ini, ya, bagaimana greeting ini, atau bagaimana contohnya ini, ya, dari mengucapkan salam sampai menawarkan bantuan.
Saya bisa memberikan contohnya. Ya, kita bahas bersama-sama. Atau mungkin salahnya saja dulu boleh, tidak lengkap bisa. Ingat, greeting lewat telepon dengan ketemu tamu langsung itu pasti berbeda. Oke, ada lagi yang lain? Satu orang saja yang resign di Wahyunya. Selain itu ada lagi yang mau coba? Dicoba saja dulu, jangan takut salah. Kita sama-sama belajar. Oke, dicoba dulu ya, jangan takut salah. Kalau susah bahasa Inggrisnya dulu boleh. Ya, belum ada yang lain. Hoki Lestari, coba Hoki. Silakan Hoki. Good morning, Mister. Good morning. Udah kedengeran? Hoki Lestari. Udah, Pak. Ya, silakan Hoki, coba diulang. Good morning, Ratnawata Hotel Hoki speaking. How may I assist you? Bisa diulang lagi sekali, Hoki. Good morning, Ratnawata Hotel Hoki speaking. How may I assist you? Thank you so much, Hoki. Ya, itu salah satu contoh greeting-nya. Ya, good morning, Ratnawarta Hotel ya. Hoki speaking, may I assist you? Itu yang dibilang. Oke, benar seperti itu. Boleh. Ya, itu sudah benar apa yang disampaikan oleh Hoki. Yang lain tinggal disesuaikan nanti nama. Setelah itu mungkin ada ungkapan lain yang bisa kalian gunakan untuk menawarkan bantuan juga boleh. Ya, nanti ketika ngomong lewat telepon, ya. Jadi karena masih pandemi seperti ini belum bisa terjun ke dunia usaha, dunia industri untuk melaksanakan training. Jadi terkadang nanti kalian akan mendengar suara yang begitu cepat. Oke, khususnya di bagian telepon operator. Yang kalian dengar mungkin sudah pernah Pak sampaikan ini waktu kelas 10, yang kalian dengar itu cuma bagian depan dan belakangnya saja. Oke, sudah pernah Pak sampaikan sebenarnya. Karena dia sudah sering mengucapkan itu. Karena petugas telepon kan dalam satu hari itu pasti ada saja yang menelpon. Baik itu dari luar hotel maupun dari dalam hotel. Otomatis ngomongnya juga akan cepat. Karena greeting itu kan artinya dia SOP greetingnya seperti ini. Jadi akan sama terus seperti itu. Oke. Ya, good morning, Ratnawarta Hotel. Jadi seperti yang dibilang Hoki speaking, may I assist you? Oke, itu pelan-pelan. Ada bicara juga diatur ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Baik. Nah, itu di langkah yang kedua, itu greeting. Ya, salam. Setelah itu, tamunya menjawab. Oke, tamunya menjawab, itu disesuaikan ya. Ada dia langsung menyebutkan nama, ada juga yang tidak. Misalnya, I need to talk with my friend in room number 105, itu misalnya. Saya ingin berbicara dengan teman saya di kamar 105, 105. Oke, itu contohnya. Salah satu contoh jawaban dari kamu. Terus ada juga yang langsung menyebutkan nama. Oke, my name is Johan. Please connect me to room number 105. Ya, seperti itu juga. Oke. Ya, jadi tadi mudah-mudahan kita bisa bertetap muka langsung, kita bisa praktek. Jadi Pak akan berikan jawaban yang berbeda-beda ke kalian, biar kalian bisa biar pemahaman SOP-nya masuk di sini ya. Apakah tamunya sudah bilang namanya atau belum? Oke. Jadi step by step-nya kalian harus tahu di sini. Oke. Menanyakan identitas penelpon dan tujuan menelpon. Nah, oke. Bagaimana caranya bilangnya? Ini, di langkah nomor 3 di slide-nya. Oke, apa yang kalian bilang ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Menanyakan identitas penelpon dan tujuan menelpon dengan bahasa yang sopan tentunya ya. Apa yang kalian bilang? Oke, ada yang mau coba menjawab, boleh. Menanyakan identitas penelpon, ya. Yang pertama itu namanya saja boleh. Itu yang penting dulu.
May I know your name? So, with whom I am speaking? Boleh. How should I address you? Boleh itu ya. How should I address you? Oke, tadi kan tamunya bilang, misalnya tamunya bilang seperti ini, kita coba dari awal ya. Pakai bahasa Indonesia dulu boleh. Selamat pagi, Ratna Warta. Oke, di sini berbicara. Ada yang bisa saya bantu? Terus dijawab sama tamunya seperti ini. Selamat pagi, saya ingin berbicara dengan teman saya di kamar 105. Oke, contohnya seperti itu. Otomatis di sini tamu atau penelpon belum menyebutkan nama, tujuannya sudah disebutkan. Oke, tujuannya ingin disambungkan ke temannya di kamar 105. Oke, tapi dia belum menyebutkan identitasnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau harus ditanyakan nama tamu tersebut atau nama penelponnya. Bagaimana jika kebalikannya? Misalnya jawabannya seperti ini. Saya Johan. Oke, segitu aja. Tujuannya menelpon dia tidak bilang. Selamat pagi, saya Johan. Segitu aja. Oke, kan nanggung jadinya di sana. Oke, nama sudah tahu. Tujuan menelponnya apa? Jadi kalian bisa tambahkan di sini atau bilang di sini atau ucapkan di sini may I assist you itu lagi. Jadi tawarkan bantuan lagi bisa seperti itu. Oke, jadi untuk menanyakan tujuan menelpon bisa lagi tambahkan itu may I assist you atau may I help you. Oke. Sama dengan yang di atas ya, menawarkan bantuan dan menanyakan tujuan menelpon. Itu bisa itu yang disebutkan atau diucapkan. Sudah? Kalian catat namanya, setelah itu tujuan menelpon juga sudah tahu. Jika tamu tidak menyebutkan nomor kamarnya, oke, jadi tidak sembarangnya memberikan nomor kamar ke tamu, ke penelpon terutama. Karena ada pernah satu kasus ketika seorang penelpon dia minta disambungkan ke tamu di kamar yang menginap di hotel kalian, tapi dia bilang lupa nomor kamarnya. Oke, terus kalian memberikan informasi nomor kamar tersebut ke penelpon. Itu salah, tidak boleh itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi, rahasia tamu di hotel kalian itu menjadi tanggung jawab kalian juga. Jadi, pernah suatu kasus ya, dulu penelponnya diberikan atau diberikan informasi mengenai nomor kamar hotel. Setelah itu, keesokan harinya, tamu tersebut terus ditelepon oleh penelpon yang menelpon kalian kemarinnya itu dengan mengancam. Ada juga yang memasarkan suatu produk juga dia di sana. Ya, jadi digunakan atau disalahgunakan. Jadi itu tanggung jawab kalian sekarang sebagai seorang telepon operator agar tidak mudah memberikan informasi yang bersifat penting kepada penelpon luar ya. Jadi hati-hati di sini. Oke. Jadi ini yang nomor 3, menanyakan identitas penelpon dan tujuan menelpon. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan. Ini karena ini baru langkah awal, masih ada lagi langkah yang lain. Jika ada yang kurang jelas, silakan raise hand, bisa langsung ditanyakan. Menanyakan identitas penelpon dan tujuan menelpon. Oke. Baik, sambil menunggu, jika ada pertanyaan, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Silakan bisa dibaca dulu ya, nomor 4, 5, 6, dan 7. Ini step by step-nya. Oke. Nomor 4, 5, 6, dan 7. Ini untuk prosedurnya tidak terlalu banyak, atau langkahnya tidak terlalu banyak di sini. Mulai dari nomor 4 ya. Menyuruh tamu untuk menunggu sementara petugas menyambungkan telepon ke kamar. Ya, jadi di sini kalian
Setelah kalian pastikan nama penelponnya, terus dia ingin berbicara, tujuannya menelpon kalian sudah tahu, baru kalian berani menyambungkan telepon tersebut ke kamar. Ya, jadi di stepnya itu disebut dengan connecting the phone, ya, menyambungkan teleponnya. Ya, oke. Bagaimana atau apa ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian meminta tamu untuk menunggu? Apa yang bisa kalian ungkapkan? Yuk, bagaimana dengan siswa yang lain nih? Oke, selain Ayu dan Oki, ada yang lain mau mencoba menjawab? Jangan takut salah, ingat. Kita sama-sama belajar sini. Yuk, selain Dewa Ayu dan Oki, ada lagi yang lain yang mau mencoba? Ini ungkapan ini tidak hanya digunakan di telepon operator, ya. Jadi di semua pelajaran, khususnya produktif, pasti menggunakan ungkapan ini, khususnya berkaitan dengan bahasa Inggrisnya. Ada percakapannya. Ya, saya Oki dan Dewa Ayu. Oke, silakan. Sudah ada lagi. Oke, Gung Ria. Silakan Gung Ria. Anak Gung Ria Chandra. Good morning, Mister. Tunggu sebentar. Ya, coba jawabannya. Hold the line, please. Oke, on the line, please. Ya, Mister. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tadi sepertinya Bella. Apa jawabannya Bella? Bella, tunggu sebentar. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bella. Hold the line, please. I will try to connect you to, misalnya, apa namanya, telepon yang dituju itu misalnya kok nama kamarnya itu nomor 123. Hold the line, please. I will try to connect you to room 123. Oke, terima kasih Bella. Jadi itu jawaban yang lengkap dari Bella, dari Gloria, untuk apa namanya, ungkapan untuk meminta tamu menunggu. Ya, jadi seperti pertanyaan Pak tadi, jadi ungkapan untuk menunggu saja ya, kalau lengkap boleh, jadi lebih bagus jawabannya. Jadi hold the line please, boleh seperti itu. Atau wait a moment please, ada juga yang bilang seperti itu. Ya. Jadi hold the line please, ada yang lewat telepon ya. Hold the line please, I will try to connect you to room number bla bla bla. Atau to your friend, itu aja boleh. Karena di sini kan tidak boleh sembarangan memberikan informasi mengenai nomor kamar. Oke. Ya, jadi kalian sambungkan. Oke. Setelah kalian sambungkan, oke, ingat jangan terlalu lama. Ketika kalian menyuruh tamu menunggu. Setelah itu, ini juga penting ya, menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan. Ketika kalian meminta, khususnya nih kalau lewat telepon, ya, khususnya ini jika lewat telepon ya, ketika kalian menyuruh tamu untuk menunggu, itu harus disertakan dengan alasannya. Ya, jangan kalian bilang hold the line please, jangan itu saja. Harus disertakan dengan alasan. Harus dilengkapi seperti tadi. Hold the line please, I'll try to connect you to your friend. Nah, harus disertakan dengan alasan yang jelas. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya itu sudah kalian sambungkan karena ini menangani pesan, ya. Jadi tidak ada jawaban dari kamar tamu. Ya. Terus nomor 5, memastikan apakah penelpon masih terhubung. Ya, pastikan juga apakah penelponnya masih ada di sana atau teleponnya sudah terputus atau bagaimana. Ada yang bisa memberikan contoh ungkapan? Boleh?
memastikan apakah Febriani Walati. Wih, ya, good. Febriani. Jadi caranya menanyakan memastikan penelpon masih terhubung yaitu, excuse me Mister, are you still connect with us? Oke. Terima kasih Febri atas jawabannya. Bisa diulang lagi sekali Febri ya? Excuse me Mister, are you still connect with us? Okay. Excuse me Mister, are you still connect with us? Oke. Terima kasih Febri atas jawabannya. Sepertinya ada lagi satu tadi yang mau menjawab. Cahyani ya. Cahyani sepertinya tadi. Gimana? Mau menjawab lagi? Bagaimana? Ya, Silakan. sama seperti itu, Pak. Misalnya, excuse me, are you still connected with us? Seperti itu. Oke. Bisa diulang lagi sekali? Cahyani. Excuse me, are you still connected with us? Oke. Ya. Terima kasih Cahyani atas jawabannya. Oke. Excuse me, are you still connect with us? Oke, apakah masih terhubung dengan kami? Itu maksudnya ya. Jadi, apa namanya? Memastikan apakah telepon masih terhubung. Ya, memastikan apakah telepon masih terhubung di sini. Itu juga penting biar kalian nggak rugi ngomong nanti bicara sendiri. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Terus di sini ya. Jadi meskipun ini dasar, perlu juga kalian perhatikan agar menimbulkan suasana akrab juga dengan tamu, siapapun itu, apakah penelpon atau yang lain. Ya, jadi ketika kalian sudah tahu nama tamu, ya ucapkan nama tamunya. Ya, jangan isi Mister siapa, dilengkapi. Kalau kalian nggak mau menyebutkan, jangan isi Misternya. Excuse me, you still connect with us? Kalau diisikan nama itu lebih bagus. Ya. Untuk memastikan juga namanya. Oke. Nah, memastikan apakah telepon masih terhubung. Ini masuk dalam checking the caller still connect or not. Masuk di sana nanti. Setelah itu, langkah yang selanjutnya itu adalah langkah yang nomor 6. Mengucapkan terima kasih telah menunggu dan memberikan informasi bahwa tamu tidak ada di kamar. Dan bisa memberikan contoh ungkapan yang digunakan di sini. Ucapkan terima kasih telah menunggu, berikan informasi. Oke, ada lagi yang lain? Ya, terima kasih sudah semakin banyak yang mengangkat tangan. Jadi Pak akan berikan kesempatan untuk yang belum. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Oke, ini sudah 5 orang kadangan ya, bagus sekali. Ada lagi? Yang lain mau mencoba? Terima kasih telah menunggu, itu saja boleh. Tidak harus lengkap ya. Gimana tahunya ini yang nomor 6? Hilang saja. Tidak masalah. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, Pak sesuaikan dengan yang kelihatan di sini ya, yang pertama kali angkat tangan di sini. Itu adalah Febri lagi sekali. Silakan Febri. Jadi untuk memberikan informasi, thank you for holding. Misalnya Mr. Putra, thank you for holding Mr. Putra. I have to try to connect you to room number 123, but there is no answer. Oke. Ya, terima kasih Febri atas jawabannya. Oke, coba Dewayu mungkin punya jawaban lain atau mungkin sama. Coba. Jadi jawabannya, thank you for holding Mr. Kade. I'm really sorry. I have tried to connect you to Mr. Yasser. However, there is no answer. Oke.
Baik, itu dua contoh jawaban. Ya, itu juga sangat bagus jawabannya. Terus bahasa yang digunakan juga ada sedikit perbedaan, tapi intinya atau maknanya sama. Ya. Bisa intinya kalian di sini sudah apa namanya atau apa yang kalian ucapkan sudah menggambarkan langkah nomor 6. Ya, thank you for holding, Mr. Putra. Terus berikan informasi. I'll try to connect you several times, boleh. I'll try to connect several times, but there is no answer from your friend. Silakan disesuaikan itu kalimatnya, silakan disusun sendiri. Ya, intinya kalian memberikan informasi bahwa tamu tersebut tidak ada di kamar. Tapi hati-hati juga ketika kalian memberikan informasi, lebih bagus ya, tidak ada di kamar atau tidak menjawab panggilan telepon. Itu hati-hati juga. Misalnya, karena ini juga pernah ditanyakan ya, ini pengalaman dari kakak kelas kalian, Pak sampaikan juga di sini. Boleh kalian bilang, is not in the room. Oke. Teman Anda tidak ada di kamar. Atau tidak menjawab telepon. Jika kalian bilang tidak menjawab telepon, atau tidak menjawab panggilannya, oke, stuck di situ saja, selesai. Tetapi, jika kalian bilang, terima kasih telah menunggu, saya sudah menghubungi ke kamar teman Anda, tapi dia sedang tidak ada di kamar. Oke. Tamunya atau penelponnya bisa bertanya lagi ke kalian, bisakah kalian mengecek ke restoran? Seperti itu lagi. Bisakah kalian mengecek ke fasilitas yang lain, misalnya kolam renang? Oke, jadi panjang jadi sini ya. Jadi bahasa yang digunakan itu juga penting di sini. Bilang saja boleh ya, seperti yang bilang tadi boleh. Jika kalian bilang is not in the room atau is not in the room ya, boleh seperti itu. Tetapi mungkin nanti akan ada pertanyaan tambahan lagi dari tamunya. Nah, karena kalian bilang tidak ada di kamar, terus dia kemana? Apakah mungkin di restoran, mungkin sedang makan, atau mungkin sedang berenang, atau mungkin olahraga di fitness center dan sebagainya. Jadi akan ada pertanyaan tambahan. Jika kalian bilang is not answering the phone, tidak menjawab telepon. Oke. Itu lebih aman kalau menurut Pak ya. Jadi yang keduanya itu boleh digunakan, tapi is not in the room itu mungkin akan ada pertanyaan tambahan lagi dari tamu atau penelponnya di sini. Oke. Terus jawaban tadi keduanya sudah benar, sudah masuk ke intinya di sini. Ucapkan terima kasih telah menunggu dan memberikan informasi tamu tidak ada di kamar. Oke. Setelah itu yang nomor 7, ya, menawarkan kepada penelpon untuk meninggalkan pesan. Ya, nomor 6 dan 7 boleh dijadikan satu. Ya. Thank you for holding. Terus berikan informasi tidak ada di kamar. Langsung nomor 7-nya boleh dijadikan satu di sana. Ya. Boleh digabung, boleh dipisah. Baik, nomor 7 apa kira-kira yang bisa kalian gunakan ungkapannya di sini? Menawarkan kepada penelpon untuk meninggalkan pesan. Oke. Ada lagi yang mau coba? Oke, coba Bella coba saya. Bella Ana. Ya. Silakan, Bella. Jadi contohnya itu seperti, would you like to leave a message for him, Mister? Oke. Itu, Pak. Baik, Bella, terima kasih. Ya. Ada jawabannya. Would you like to leave a message? Mister, ya, dilengkapi. Ya, namanya dilengkapi. Kalau mau diisi nama, kalau enggak, jangan diisi misternya lagi. Dewayu mau menjawab? Coba Dewayu. Menurut saya jawabannya, would you like to leave a message or would you like to call back later? Oke. Ya, terima kasih. Sudah punya dua jawaban ya. Would you like to leave a message? Would you like to leave some message? Do you have any message for him? Boleh. Ya, yang sopannya pakai would you like. Would you like to leave some message or would you like to call back later? Boleh. Ya.
Intinya bahasanya sopan, terus pengucapannya juga jelas. Ingat nomor 6 dan 7 ini boleh digabung. Ya, biar sekalian kalian kerja. Ngomongnya sekalian juga. Oke? Baik, anak-anak. Jadi karena waktunya sudah 35 menit kurang lebih. Jadi untuk pembahasan menangani pesan tamu atau prosedurnya ini kita cukupkan sampai di langkah nomor 7 dulu. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Masih membahas mengenai ini. Setelah itu Pak juga akan berikan sedikit materi mengenai message form. Ya, jadi bisa kalian cari informasinya di internet mengenai message form, pengisiannya, atau mungkin waktu ini pada saat praktek ada yang masih menyimpan formnya, bisa dibaca-baca lagi. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan untuk kalian dan juga keluarga di rumah. Pak tutup pertemuan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sebenarnya sih, sebenarnya per juta 380.000. Segitu kan jadi setiap hari 500. Bisa nyambung jutaan kurang 100.000 kan? Kok tidak sesuai kemana ya? Kejadian sebelumnya itu aja ini bahkan memang menghubungi Pak Yudi bagian keuangan. Pokoknya yang sesuai perjanjian sebelumnya. Kayak nilai boleh ada surat pernyataan. Pernyataan uang itu yang sesuai dengan sing deh terbaru gitu kayak. Mending mau coba sebentar. Yang Bayu selain itu. Hah? Yang Bayu selain itu. Jam saya jam 10.20. Jam ya. Bisa juga sih. Oh, kayak nanti gini sampai. Oh, gini sampai. Baiklah, selamat pagi siswa kelas 11 yang Ibu banggakan.
kembali lagi bertemu dengan Ibu di mata pelajaran Porter ya, yang seharusnya di jam pertama tadi, tapi Ibu tukar dengan Mr. Dedi, jadi Ibu masuk di jam kedua dan Mr. Dedi mengisi di jam yang pertama. Oke, baiklah. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, pertama Ibu buka pelajaran hari ini dengan mengaturkan Panastungkara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Selamat pagi ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Yang hadir hari ini adalah 32 partisipan. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke materi, yaitu prosedur penanganan tamu pindah kamar dan juga penitipan, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Prosedur penanganan tamu pindah kamar dan prosedur penitipan barang bawaan tamu. Ibu informasikan juga bahwa di e-learning sudah Ibu upload tugas dan juga materinya. Nah, tugasnya itu berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya yang berupa soal essay. Ya, jadi jawabannya kalian ketik, kemudian Ibu periksa. Kalau sekarang tugasnya itu berupa lesson, yang mana di lesson itu sudah Ibu sertakan dengan slide atau konten materinya, kemudian dilengkapi dengan berbagai jenis soal. Nih, soalnya ada objektif, ada true false, kemudian ada juga short answer atau jawaban singkat. Nah, di sana mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan, baik itu melalui Zoom meeting maupun di e-learning juga sudah Ibu upload, bisa kalian pahami lebih dalam lagi, kemudian soalnya bisa dijawab dengan baik. Termasuk juga Ibu minta untuk anak-anak yang hadir di sini ya, di Zoom meeting ini menyampaikan ke teman-temannya yang tidak hadir di Zoom meeting dan juga belum mengerjakan tugas di e-learning-nya. Karena tugasnya Ibu batasi waktunya sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 pukul 11:30 malam. Ya, atau setengah 12 malam waktunya. Oke, jadi masih ada waktu, sekarang masih tanggal 8, masih ada waktu lagi 12 hari. Kemudian, apakah soal tersebut diselesaikan dalam satu kali buka e-learning-nya? Tidak, jadi waktunya sudah unlimited. Jadi waktunya sampai tanggal 20, berapa persen kalian mampu mengerjakan dalam sekali buka, itu silakan diatur sendiri. Yang penting sebelum tanggal 20 Februari 2021 jam 11.30 itu tugas dasarnya sudah bisa diselesaikan. Oke. Kemudian untuk ulangan hariannya rencananya Ibu akan upload minggu depan. Itu baru rencana. Oke. Jadi silakan dipantau terus e-learning-nya. Siapa tahu Ibu majukan atau mundurkan dari rencananya, silakan terus dipantau. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung di chat Ibu ke WA pribadinya Ibu atau di SMS saja, itu juga bisa. Oke, baiklah. Ibu akan langsung ke materinya, yaitu prosedur penanganan tamu pindah kamar yang sebenarnya sudah kita bahas sedikit minggu lalu. Ya, jadi prosedur penanganan tamu pindah kamar ini ada dua tipe tamu yang biasanya melakukan pindah kamar. Tipe yang pertama adalah sudah mengemas barangnya dengan baik, sudah ditaruh ke dalam suitcase-nya atau ke dalam tasnya. Ada juga tamu yang belum mengemas barangnya. Jadi barangnya masih ditaruh di berbagai tempat di room-nya atau di kamarnya. Baiklah. Ibu langsung saja nih ke materinya, yaitu prosedur penanganan tamu pindah kamar yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, ada 3 petugas yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu tersebut pindah kamar. Petugas yang pertama adalah yang memiliki kedudukan tertinggi di bagian front office, yaitu front office manager. Kemudian ada asisten front office manager, dan ada chief of receptionist atau chief receptionist-nya. Nah, 3 orang inilah yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan tamu tersebut pindah kamar karena suatu alasan. Jadi ada beberapa alasan tamu pindah kamar. Jadi yang bertugas atau yang berhak untuk mengizinkannya adalah FOM atau front office manager, asistennya, dan juga chief receptionist. Itu petugas yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin tamu pindah kamar.
Selanjutnya, jika ada tamu yang pindah kamar, bell captain akan memberikan room change form dari resepsionis kepada bellman. Jadi room change form itu ada di bagian resepsionis, kemudian bell captain akan meminta room change form dari reception yang kemudian diberikan kepada bellman yang bertugas menangani tamu pindah kamar. Itu jalurnya. Ya, jadi formnya itu ada di reception, kemudian dari reception diberikan kepada bell captain, dari bell captain diberikan kepada bellman yang menangani tamu pindah kamar. Itu jalur dari room change formnya. Berikutnya, setelah mendapatkan room change form, bellman akan meminta kunci kamar yang baru kepada resepsionis untuk diberikan kepada tamu. Ya, jadi bukan bell captain-nya yang minta kunci kamar. Yang minta kunci kamar adalah bellman yang bertugas setelah mendapatkan room change form. Ya, jadi room change form-nya dulu dicari oleh bell captain dari resepsionis, kemudian diberikan kepada bellman. Selanjutnya, setelah bellman mendapatkan room change form, bellman meminta kunci kamar yang baru, ya, kepada resepsionis untuk nantinya diberikan kepada tamu. Ya, jadi kunci kamar yang baru diminta ke resepsionis untuk nanti diberikan kepada tamu yang pindah kamar. Lanjutkan. Nah, selanjutnya, seperti yang gue sampaikan tadi, ada dua tipe tamu yang melakukan pindah kamar. Yang pertama, sudah mengemas barang-barangnya. Itu akan jauh lebih memudahkan dari tugas bellman. Ada juga tamu yang belum mengemas barang-barangnya ketika dia akan pindah kamar. Tergantung dari tamunya sekarang. Apakah sudah dikemas sebelum dia pindah, ataukah belum dikemas. Nah, kita bahas yang pertama. Ada kalanya tamu sudah mengemas barang-barangnya, hal ini akan memudahkan bellman untuk memindahkan barang tamu dengan cara. Oke, kita lanjut ya. Kalau tamunya sudah mengemas barangnya, yang pertama, memeriksa penempatan barang tamu. Misalnya dia sudah menaruh barangnya di dalam tas atau di dalam suitcase-nya. Suitcase-nya di mana ditaruh? Apakah di luggage rack, ataukah di samping wardrobe, ataukah di dalam wardrobe? Nah, itu yang dicek ya, di mana dia menaruh barangnya. Itu yang dicek. Kenapa harus dicek? Karena nanti penempatan barangnya harus sama seperti tempat di kamar sebelumnya. Kita lanjutkan. Yang kedua, memeriksa barang milik tamu yang tertinggal atau barang milik hotel yang rusak. Oke, jadi setelah memeriksa penempatan barangnya, tugas bellman selanjutnya sebelum melaksanakan pindah kamar adalah memeriksa barang milik tamu. Siapa tahu ada yang tertinggal, apakah di bathroom tertinggalnya, ataukah mungkin di wardrobe masih menggantung bajunya atau masih tergantung di sana. Jadi silakan diperiksa. Sekaligus juga bellman memeriksa barang milik hotel yang rusak. Kalau ada yang rusak nih, diperiksa. Misalnya cek dulu bathroomnya, atau adakah kerusakan di bathroom. Kemudian pindah ke roomnya, adakah kerusakan di roomnya. Itu dicek oleh bellman atau bellmaid yang bertugas. Selanjutnya, pemindahan barang. Nah, barulah setelah selesai memeriksa barang milik tamu yang tertinggal atau barang milik hotel yang rusak, kalau ternyata memang sudah ada, baru boleh langsung melaksanakan proses pemindahan barangnya. Dan yang keempat, meletakkan barang tamu di kamar yang baru. Jadi ketika melaksanakan proses pemindahan barang, tetap sebelum masuk ke kamar yang baru, harus ketuk dulu pintunya. Ucapkan bellman atau bellmaid sebanyak 3 kali. Baru buka pintunya dan meletakkan barang bawaan tamu di kamar yang baru. Jadi sama seperti melaksanakan escorting guest to the room-nya, jadi prosedurnya tetap digunakan. Ya, jadi tidak nyelonong masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu dulu, tetap prosedurnya dilaksanakan, yaitu dengan mengetuk pintu dulu, mengucapkan salam, baru kalau sudah dirasa tidak ada yang menjawab dari dalam, baru masuk dan taruh barang bawaan tamu di kamarnya yang baru. Selanjutnya, menandatangani room change form yang tadi diberikan oleh bell captain ya. Bell captain minta room change form di resepsionis,
Resepsionis memberikan kepada bel kapten memberikan kepada bellman yang bertugas menangani tamu pindah kamar. Selanjutnya, mengembalikan kunci kamar yang lama ke bagian resepsionis. Ya, kunci kamar yang lama dikembalikan ke resepsionis, kunci kamar yang baru diberikan kepada tamu yang melakukan pindah kamar. Selanjutnya, mengembalikan bellboy errand card kepada bel kapten. Nah, seperti yang gue sampaikan waktu di kelas 10, ketika kalian mengisi bellboy errand card, centang sesuai dengan tamu yang ditangani. Apakah tamunya arrival atau tidak, apakah tamunya check out atau meninggalkan hotel atau departure, dan apakah tamunya pindah kamar atau room change. Ya, jadi dicentang salah satunya sesuai dengan tamu yang ditangani. Oke, itu tadi prosedur pemindahan barang tamu apabila barang bawaan tamunya sudah dikemas oleh tamu yang akan melakukan pindah kamar. Nih. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya tamu tersebut belum mengemas barang bawaannya, atau barang tamu belum dikemas atau dibungkus atau disebut dengan unpackaged luggage. Ya, bagaimana prosedurnya? Apakah sama dengan barang bawaan tamu yang sudah dikemas ataukah berbeda dengan barang bawaan tamu yang sudah dikemas? Akan kita bahas nanti, ya, sudah Ibu tampilkan pada slide-nya. Sebelum itu, nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, menangani tamu pindah kamar yang sudah mengemas barang bawaannya, adakah yang bisa menjelaskan kembali bagaimana prosedurnya apabila barang bawaan tamu tersebut sudah dikemas? Silahkan. Raise your hand, please. Apabila barang bawaan tamu sudah dikemas, berikan Ibu langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan oleh bellman untuk menangani barang bawaan tamu pindah kamar, dengan catatan barang bawaan tamunya sudah dikemas. Oke. Satu orang angkat tangan, yaitu Dewa Ayu Purnama dari kelas apa tuh ya? AP 10, kemudian Likadek Cahyani. Yang lain, bagaimana yang lain? Silakan. Oke, sudah banyak yang angkat tangan ya. Thank you. Ibu akan pilih salah satu dari yang sudah angkat tangan ini. Ibu pilih yang pertama, yang angkat tangan, Dewa Ayu Purnama dari 11 AP 10. Silakan Dewa Ayu. Silakan Dewa Ayu. Ya, bisa dengar suara Ibu. Halo, Dewa Ayu. Oke, baiklah. Sepertinya sinyal Dewa Ayu hilang. Oke. Silakan login kembali Dewa Ayu ya. Silakan untuk yang lainnya masih diberikan kesempatan karena Dewa Ayu kehilangan sinyal sepertinya tadi. Jadi Ibu pindahkan ya ke Hoki Lestari. Silakan Hoki Lestari. Sudah kedengaran, Bu? Sudah dengar suara Ibu Hoki? Sudah. Oke, silakan Hoki Lestari. Dari AP berapa dan absen berapa? AP 6, absen 20. Hoki Lestari AP 6, absen 20. Silakan. Pertama, kita harus memeriksa penempatan barang. Kedua, memeriksa barang milik tamu yang tertinggal atau barang milik hotel yang rusak. Okay. Memindahkan barang, meletakkan barang tamu di kamar yang baru, menandatangani room change form, mengembalikan kunci kamar yang lama dan memberikan kunci kamar yang baru kepada tamu. Setelah itu, mengembalikan bellboy errand card kepada bel kapten. Yes, memberikan bellboy errand card kepada bel kapten setelah diisi kembali bahwa menangani tamu pindah kamar. Terima kasih untuk jawaban dari Hoki Lestari. Silakan limit kembali ya. Baiklah, itu tadi prosedur penanganan tamu pindah kamar apabila barang bawaan tamunya sudah dikemas oleh tamu.
Tapi tetap, walaupun barang bawaan tamunya sudah dikemas, sebelum melakukan pemindahan barang, yang pertama dilakukan adalah mengecek di mana ditaruh barangnya, atau mengecek posisi barangnya. Apakah di wardrobe, ataukah mungkin di luar wardrobe, ataukah ditaruhnya di luggage rack. Nah, jadi perhatikan di mana ditaruhnya di kamar yang lama, agar agar barang tersebut dapat ditaruh di tempat yang sama di kamar yang baru. Oke. Setelah mengecek penempatan barangnya, langkah yang kedua adalah mengecek apakah ada barang bawaan tamu yang tertinggal, atau mengecek apakah terdapat barang milik hotel yang rusak. Itu dicek, kalaupun ternyata memang tidak ada, baru melakukan proses pemindahan kamar dengan cara sebelum memasuki kamar, seperti biasa mengetuk pintu dulu, kemudian mengucapkan salam, baru kemudian memasuki kamar dan meletakkan barangnya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Hoki Lestari yang sudah menjawab Ibu tadi. Selanjutnya, kita akan bahas barang bawaan tamu yang belum dikemas. Bagaimana prosedur atau prosesnya ketika menangani tamu pindah kamar, tetapi barangnya belum dikemas. Yang pertama, kewenangan untuk melakukan pengemasan atau pembungkusan barang. Nah, orang atau petugas yang berhak untuk membungkus atau mengemasi barang milik tamu yang akan dipindahkan adalah petugas dari uniform service atau petugas porter, seperti bell captain dan bellboy. Jadi, yang bertugas atau yang memiliki hak untuk membungkus atau mengemasi barang milik tamu yang akan dipindahkan adalah bell captain dan juga bellboy atau bellmaid-nya. Kemudian, tindakan pencegahan. Saat pemindahan barang, haruslah selalu menggunakan metode yang benar dalam penanganan barang bawaan tamu untuk menghindari kerusakan. Kemudian, periksa apakah ada barang milik tamu yang tertinggal. Di samping itu, bellboy juga harus memeriksa apakah terdapat barang milik hotel yang rusak, kemudian letakkan di tempat yang sama seperti pada di kamar yang lama sewaktu belum dipindahkan. Jadi hampir sama ya prosedurnya dengan barang bawaan tamu yang sudah dikemas. Bedanya bell captain dan bellboy yang mengemasi. Jadi bukan tamu yang mengemas kalau barangnya belum dikemas. Bellboy atau bellmaid mengemasi barang bawaan tamunya dulu. Kemudian pada saat pengemasan juga harus melakukan prosedur atau metode yang benar pada saat pengemasannya. Ya, tujuannya tetap untuk menghindari kerusakan daripada barang bawaan tamu. Kemudian sama juga seperti barang yang sudah dikemas, cek apakah ada barang bawaan tamu yang tertinggal, apakah ada barang milik hotel yang rusak. Dan kemudian yang ketiga, saksi-saksi. Dalam melaksanakan proses pindah kamar atau memindahkan barang milik tamu, maka diperlukan saksi-saksi. Hal ini penting, terutama bila barang milik tamu belum dikemasi atau dibungkus. Dalam hal ini, petugas uniform service atau porter atau bell captain, bellboy, bellmaid tadi akan ditemani oleh saksi-saksi sebagai berikut. Nah, jadi pada saat proses pengemasannya, tidak hanya ada bell captain dan bellboy atau bellmaid saja di sana. Ya, juga ada saksi-saksi yang melihat bagaimana proses pengemasan yang dilakukan oleh bell captain dan bellboy. Adapun saksi-saksinya, yang pertama yaitu security officer atau bagian keamanan. Kemudian yang kedua, manager, apakah itu front office manajernya. Kemudian yang ketiga adalah housekeeper, atau boleh juga assistant manager on duty, atau duty manager. Ya, jadi itu adalah saksi-saksi yang harus ada ketika proses pengemasan barang bawaan tamu yang akan pindah. Jadi sekali lagi nih, ketika mengemas barang bawaan tamu, tidak hanya ada bell captain atau bellboy saja, tetapi juga harus menyertakan saksi-saksi ketika bell captain dan bellboy mengemasi barang bawaan tamu yang akan pindah. Lanjutkan ya. Yang ke berikutnya. Nah, pencatatan.
Sama seperti tadi ya, mengisi bellboy errand card itu misalnya pada saat proses pencatatannya. Semua barang yang telah dipindahkan harus dicatat pada bellboy errand card, dilengkapi pula dengan catatan tentang lokasi atau tempat di mana barang-barang tamu diletakkan. Para saksi-saksi juga akan memberikan paraf pada bellboy errand card. Pada balik bellboy errand card dicatat juga bila kunci kamar yang lama telah dikembalikan. Oke. Jadi seperti yang pernah Ibu jelaskan pada saat pengisian bellboy control sheet, bell captain akan mengisi di bagian key control-nya, apakah kunci kamar yang lama sudah dikembalikan atau belum. Nah, bellboy dapat mengisi keterangan tersebut di balik bellboy errand card. Jadi, bell captain akan mengetahui apakah kunci tersebut sudah dikembalikan atau belum. Ya, seperti yang pada penjelasan tadi, bahwa ketika proses pemindahan barang bawaan tamu tersebut, bellboy akan mencatatnya pada bellboy errand card. Kemudian diisi juga dengan lokasi atau tempat di mana barang tersebut ditaruh atau diletakkan. Termasuk juga ada tanda tangan saksi seperti security tadi, manajer, housekeeper, siapapun yang menjadi saksi, dia juga akan memberikan tanda tangan atau paraf pada bellboy errand card-nya. Ya, seperti itu ya. Kemudian, yang nomor E sekarang, tugas akhir pindah kamar. Yang pertama adalah menandatangani room change form. Jika proses pindah kamar telah selesai, maka bellboy akan menandatangani lembar catatan pindah kamar atau room change form-nya. Biasanya room change ini dibuat beberapa rangkap. Hal tersebut sangatlah tergantung dari SOP hotel. Nah, jadi sesuai dengan SOP hotelnya, dibuat berapa rangkapkah room change form ini, diberikan kepada siapa sajakah room change form ini, itu tergantung dari SOP masing-masing hotel. Bila room change notice dibuat dalam beberapa rangkap, maka akan didistribusikan kepada, sekali lagi nih, tidak harus semua bagian ini diberikan room change form, jadi sesuai dengan prosedur hotel yang digunakan, itu saja yang diberikan room change form-nya. Ya, kalau pada contoh ini, itu ada 5 rangkap yang dibuat. Yang pertama untuk front office kasir, itu yang berwarna putih. Kemudian untuk telepon operatornya, itu yang berwarna kuning. Kemudian untuk housekeeping-nya, itu yang berwarna hijau. Untuk laundry yang berwarna pink. Dan untuk bellboy atau resepsionisnya yang berwarna biru. Ya, sekali lagi nih, tidak harus sama seperti ini pendistribusian room change form-nya. Jadi tergantung dari SOP hotelnya masing-masing. Ya, kalau di contohnya ini ada 5 rangkap yang dibuat untuk room change form-nya dan didistribusikan ke masing-masing bagian yang sudah Ibu sertakan pada PowerPoint-nya. Ya. Untuk informasi kepada departemen lain di hotel, biasanya kasus pindah kamar hanya diberitahukan melalui telepon. Ya, kalau diperlukan informasi room change atau pindah kamar ini akan diinformasikan melalui telepon saja. Ya, lanjutkan. Selanjutnya, nah, setelah menandatangani room change form dan membuat rangkapnya, langkah selanjutnya adalah mengembalikan kunci kamar yang lama. Sama seperti barang bawaan tamu yang sudah dikemas tadi, kalau barang bawaan tamunya sudah dimasukkan ke dalam sudah dimasukkan ke dalam kamar yang baru, maka bellboy harus mengembalikan kunci kamar yang lama kepada petugas resepsionis. Sama ya, seperti pada prosedur pemindahan barang bawaan tamu yang sudah dikemas. Kemudian yang selanjutnya juga sama, mengembalikan bellboy errand card kepada bell captain. Jadi setelah dilengkapi bellboy errand card-nya oleh bellboy, maka bellboy errand card tersebut akan diserahkan kepada bell captain untuk dicap, kemudian diberikan tanggal dan waktu, kemudian dipindahkan ke bellboy control sheet-nya. Jadi seperti itu prosedur pemindahan barang bawaan tamu
apabila barang bawaan tamu tersebut belum dikemas. Jadi prosesnya sama seperti barang bawaan tamu yang sudah dikemas, bedanya adalah yang bertugas mengemas apabila barang tersebut belum dikemas atau dimasukkan ke dalam tas adalah bel kapten dan juga bellboy atau bellman. Kemudian pada saat proses pengemasan barang bawaan tamu tersebut harus ada saksi. Saksinya yaitu security, kemudian manajer, housekeeper, dan petugas-petugas yang memiliki kewenangan untuk menjadi saksi. Kembali lagi tergantung dari SOP hotelnya. Ya. Kemudian barulah setelah selesai dikemas, dicek apakah ada barang yang tertinggal, kemudian dicek apakah ada barang hotel yang rusak. Kalau memang tidak ada, baru boleh melaksanakan proses pemindahan kamar seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Ya, seperti itu kira-kira proses pemindahan barang bawaan tamu, baik itu barang bawaan tamu yang sudah dikemas maupun barang bawaan tamu yang belum dikemas. Dan masih ada waktu lagi 4 menit. Ibu akan melanjutkan materinya ke penitipan barang bawaan tamu. Ya, jadi seperti yang pernah Ibu sampaikan waktu di kelas 10, tugas seorang bellboy atau bagian porter atau bagian uniform service tidak hanya menangani barang bawaan tamu pada saat check-in, check-out, maupun pindah kamar. Tidak hanya itu, ya. Petugas uniform service atau porter atau bellboy bellmaid juga menangani penitipan barang bawaan tamu. Nah, yang bertugas menangani penitipan barang bawaan tamu juga sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu bagian cloakroom attendant, ya, itu adalah bagian atau petugas di bawah bel kapten yang menangani penitipan barang bawaan tamu. Dan, untuk selanjutnya, penggudangan atau penitipan barang bawaan milik tamu, terutama bagi tamu-tamu yang berangkat, biasanya dilakukan hanya untuk sementara waktu saja. Alasan-alasan tamu menitipkan barang yaitu, sebelum Ibu lanjut, adakah yang memiliki opini atau pendapat apa saja alasan-alasan tamu menitipkan barang bawaannya? Silahkan Ibu buka kesempatannya untuk kalian yang mau menjawab. Apa sajakah alasan-alasan tamu menitipkan barangnya di bagian penitipan? Silakan raise your hand, please. Wah, sepi nih, tidak ada angkat tangan. Silakan menurut kalian, apa sajakah alasan dari tamu menitipkan barangnya? Oke, Hoki Lestari lagi. Ibu berikan kesempatan kepada yang lain ya, karena Hoki Lestari sudah dapat tadi menjawab soal Ibu yang pertama tadi. Wira, silakan Wira. Mungkin tamu tersebut akan kembali ke hotel tersebut dalam jangka waktu yang dekat. Dan kemudian... Diulangi lagi sekali Wira. Ibu tidak jelas mendengarnya, sorry. Tamu tersebut akan datang ke hotel tersebut dalam waktu yang dekat. Oke, jadi tamunya akan datang ke hotel tersebut dalam waktu dekat. Jadi barangnya sudah sampai duluan, itu ceritanya ya. Atau dia bisa juga pergi ke tempat lain dulu dan dalam waktu dia jadi pergi untuk sementara waktu, jadi akan kembali lagi menginap di hotel tersebut. Jadi dia menitipkan barangnya sementara di hotel itu. Itu kira-kira Wira ya? Ya. Oke, baiklah Wira. Terima kasih untuk jawabannya. Sebelumnya Wira dari AP berapa? AP 6. Sorry, AP berapa? AP 6 nomor 18. AP 6 nomor 18. Thank you. Ya. Silakan di-mute kembali Wira.
Baiklah, terima kasih untuk jawaban Wira tadi ya. Kalau Ibu tidak salah tangkap atau salah dengar tadi, bahwa tamu itu menitipkan barang karena dia hanya akan pergi sementara saja, dan dalam waktu dekat akan kembali lagi ke hotel untuk menginap. Itu jawaban dari Wira. Ada yang punya jawaban lain mungkin atau pendapat yang berbeda dari Wira? Silakan. Bella Ana, silakan Bella. Ada beberapa alasan mengapa barang tamu tersebut dititipkan, seperti karena tamu belum datang, kemudian barang tamu yang mengalami keterlambatan check-out, dan tamu yang sudah meninggalkan hotel, atau penemuan barang tamu yang tertinggal di hotel. Oke, terima kasih untuk Bella Ana atas jawabannya. Absen? Absen 11, Bu. 11. Thank you. Sama-sama, Bu. Silakan diminta kembali, Bella Ana. Baiklah, dari dua jawaban tadi, alasan-alasan kenapa tamu menitipkan barang bawaannya di bagian penitipan atau di bagian room attendant adalah yang pertama, tamu belum meninggalkan hotel, tapi sudah dinyatakan berangkat dengan alasan tertentu seperti sedang menunggu jadwal penerbangan, sedang menunggu penjemputan, dan lain sebagainya. Ya, jadi di hotel itu ada jam maksimal untuk check out-nya. Apabila jam tersebut sudah dilewati, jadi tamu tersebut sudah dianggap check out, walaupun dia masih ada di hotel itu. Jadi barangnya harus dititipkan, karena dia harus menunggu jadwal penerbangan, itu misalnya. Harus menunggu penjemputan, itu misalnya. Udah? Kemudian yang kedua, alasan kenapa tamu menitipkan barang bawaannya, tamu berangkat untuk sementara waktu, seperti yang disampaikan oleh rekan kalian tadi ya, tamu berangkat untuk sementara waktu, namun akan kembali lagi ke hotel pada hari lain. Ya, misalnya tamunya check out sekarang tanggal 8 Februari 2021, kemudian dalam 1 minggu, tamu tersebut akan datang lagi. Atau pada tanggal 15 Februari nanti, tamu itu akan datang lagi dan menginap lagi di hotel yang sama. Jadi, barang bawaan tamunya dititipkan sementara waktu atau selama tamu tersebut meninggalkan hotel itu dititipkan. Dan kemudian alasan yang ketiga adalah tamu datang, sorry ya, Ibu salah ketik, tamu datang terlalu awal dari jam check-in yang ditentukan oleh hotel. Ya, misalnya jam check-in-nya adalah jam 2 siang, tapi tamunya sudah ada di hotel jam 9 pagi. Jadi, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang, barang bawaan tamu tersebut harus dititipkan dan disimpan di luggage store atau di bagian cloakroom attendant. Nah, itu dia 3 alasan kenapa barang bawaan tamu harus dititipkan di bagian penitipan barang bawaan tamu. Ya, ini secara umumnya. Ada 3 alasan kenapa tamu menitipkan barang bawaannya. Oke, baiklah. Sekali lagi ya, yang nomor 3 itu tamu datang. Salah ketik, tamu datang. Tamu datang terlalu awal dari jam check-in yang ditentukan oleh hotel. Baiklah. Sudah Ibu bahas tadi prosedur penanganan tamu pindah kamar, baik untuk barang bawaan tamu yang sudah dikemas dan barang bawaan tamu yang belum dikemas. Kemudian penitipan barang bawaan tamu Ibu bahas sampai di alasan tamu menitipkan barang bawaannya. Ya, ini masih di alasannya. Nah, pertemuan berikutnya nanti Ibu akan sampaikan prosedur penitipan barang bawaan tamunya, termasuk juga form yang digunakan untuk menangani penitipan barang bawaan tamu. Akan Ibu bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, silakan dikerjakan soal-soal di e-learning-nya yang sudah Ibu upload, kemudian terus dipantau e-learning-nya. Siapa tahu nanti Ibu upload soal ulangan hariannya. Termasuk juga tetap jaga kesehatan, baik itu kesehatan diri sendiri dan kesehatan keluarga. Dan semoga pandemi ini segera berlalu, jadi kita bisa ketemu di sekolah lagi seperti sebelumnya. Ya, baiklah. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang.
Saya habis ibu yang Apa? Halo. Oh, kuy. Halo. Oh, buat si rekaman. Oh, kuy. Você escreveu? Saya menurut saya. Sing tuh ya baca kan. Paling gue baca apa? Ada yang dibahas. Oh, kan bilang. Apa kan ya? Si saya itu yang gede gitu kan. aku nggak jadi tempat doang. Kalau aku sih bukan. Aja nih. Apa ya? Ada ya. Saya tidak nafsu yang pintu. Karena ternyata saya sudah Badan mama. Kita bisa skrip. Sudah 5. 12. Sana. Oh betul segitu bayar. Iya. Ini bukan ekspor. Itu kan ekspor ya. Dan benar segitu. Nah, sini warna kembali. Isi animation.
berhalangan hadir, jadi Ibu yang mengajar. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajar Cita Boga di kelas 11. Sebelum Ibu awali, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan menjatuhkan tangan, mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah. Di sini ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu ada yang pertama, siswa dapat menjelaskan materi tentang pengertian daging sapi. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi atau manfaat dari daging sapi. Siswa dapat menjelaskan jenis potongan daging sapi. Kemudian siswa dapat menjelaskan olahan dari potongan daging sapi. Baiklah, sebelum Ibu lanjut, ada yang bisa mereview kembali nggak? Pelajaran sudah sampai di mana waktu minggu lalu? Tolong satu orang. Wiro, coba Wiro. Wiro, ada nggak orangnya? Oke, Dewa Ayu Purnama. Coba Dewa Ayu Purnama. Ini Anda belum divalidasi. Dewa Ayu Purnama. Selamat siang, Bu. Coba paparkan sedikit materi apa yang sudah diberikan oleh Ibu Supar minggu lalu. Ya, yang diberikan oleh Ibu Supar minggu lalu yaitu tentang daging babi. Pengertian, daging babi adalah salah satu daging yang berasal dari hewan ternak. Daging babi merupakan daging yang berasal dari peternakan babi seperti halnya dengan peternakan sapi, kambing, dan juga hewan yang dibudidayakan. Daging babi memiliki sedikit perbedaan dengan daging celeng. Baik, itu saja. Selanjutnya, daging yang bisa dipakai dalam mengolah makanan yaitu beef atau daging sapi, veal atau daging sapi muda, lamb, kambing, mutton atau domba atau kambing yang lebih dari 1 tahun, pork atau daging babi. Cara melunakkan daging yaitu menggiling, enzim, bahan asam. Selanjutnya, 2. Manfaat dan fungsi daging babi. Untuk kandungan energi, nomor 2 mempunyai protein yang tinggi, yang ketiga kalsium, yang keempat mencegah anemia. Selanjutnya, protein daging babi mengandung 9 jenis asam amino. Fungsi dari zat tersebut adalah untuk melindungi tubuh, terutama saat kita cedera atau menjalani operasi. Kedua, daging babi kaya akan vitamin B, salah satu B6 yang berfungsi memproduksi sel darah merah dan mengontrol kerja sistem saraf pusat. Ada pula vitamin B12 yang berperan dalam menjaga kesehatan mental. Saat ini bertugas untuk mencegah depresi dan gangguan kecemasan. Kaya akan antioksidan untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Beberapa jenis antioksidan yang dikandung adalah taurin, glutanion, dan kreatin. Jarang ditemukan di daging lain. Babi mengandung glisin. Zat ini berguna untuk tingkatkan kualitas tidur, cegah stroke, mengatasi gejala skizofrenia, dan masih banyak lagi. Babi kaya akan seng atau zinc, fosfor, dan selenium. Kombinasi 3 mineral ini mampu mempercepat regenerasi sel, tingkat imunitas, dan memperkuat pembuluh darah.
Selanjutnya, nomor 3, kandungan gizi pada daging babi. Yang pertama ada kandungan kalori, yang kedua ada kandungan lemak, yang ketiga ada kandungan protein, dan yang keempat ada kandungan zat besi dan seng. Ada 4 jenis potongan daging, yaitu leg, tenderloin, loin, rack, shoulder, breast, flank, dan forefangs. Yang terakhir atau nomor 5, jenis makanan yang berasal dari daging babi, yaitu yang pertama ada babi kecap, yang kedua crispy pork belly, dan yang ketiga girl pork rib. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih. Dari siapa namanya tadi? Dewa Ayu Purnama, Bu. Kelas berapa? Kelas 11 sampai 10. Kelas sampai 10. Baik, terima kasih Dewa Ayu Purnama. Ya, sama-sama, Ibu. Baiklah, sudah dijelaskan tadi oleh temannya Dewa Ayu Purnama untuk bagian-bagian dari daging babi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari daging sapi. Yang pertama, di sini ada pengertian daging sapi. Di mana daging sapi itu disebut dengan atau kata lainnya disebut dengan beef, yaitu semua hewan yang berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk mendapatkan dagingnya dan juga merupakan daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Sini ada fungsi atau manfaat daging sapi pada makanan dan manusia. Yang pertama ada fungsi atau manfaat daging sapi pada makanan. Nah, di sini daging sapi berfungsi biasanya diolah menjadi berbagai macam olahan masakan. Namun, akan lebih nikmat lagi bila daging sapi tersebut dihaluskan terlebih dahulu menggunakan mesin gilingan daging. Agar lebih halus dan bisa menjadi sajian masakan yang lebih nikmat, seperti kita membuat olahan dari daging sapi, yaitu bakso, kemudian ada kornet sapi, meatball itu sama dengan bakso ya, kemudian lempar isian dagingnya, kemudian ada lontong isian daging, roti isi daging. Nah, namun ada juga olahan daging sapi lainnya seperti dendeng sapi, rendang sapi, steak, kemudian ada beef steak, sate, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya ada fungsi atau manfaat daging sapi pada manusia. Kemudian yang pertama, membangun otot agar tumbuh lebih kencang dan kuat. Kemudian berikutnya, sumber energi yang sangat besar. Berikutnya, menjaga hidup sehat untuk segala umur. Kemudian mencegah diabetes atau obesitas. Kemudian mengatur berat badan. Berikutnya ada kesehatan kognitif, yaitu otak. Kemudian menyembuhkan luka. Kemudian manfaat berikutnya menjaga stamina kekebalan tubuh. Berikutnya ada mencegah anemia. Berikutnya ada meningkatkan sel darah merah. Kemudian meningkatkan kesehatan kulit. Terakhir ada mencegah stroke dan serangan jantung.
rencana studi di Bertikas Akademi. Berikutnya ada kandungan yang terdapat dalam daging sapi itu. Yang pertama ada daging sapi mengandung zat besi, kemudian ada protein, selenium, zinc atau seng, vitamin B kompleks, dan omega 3. Di sini di gambar slide kalian, jika menggunakan laptop, silakan dilihat. Jika menggunakan HP, silakan kalian lihat di layar HP kalian. Ini contoh jenis-jenis potongan daging sapi dalam satu sapi utuh. Ya. Bagian di belakang kepala ini adalah bagian cang. Tulisannya cu, tapi jangan dibaca dulu, cang. Kemudian di bawah cang itu ada brisket. Ya. Kemudian di samping, di atas, di sini ada rib. Rib itu di bagian iga. Kemudian di bawah rib ada plate. Kemudian di samping plate ada flank. Dan di atas flank itu ada sirloin. Naik ke atas lagi. Paling atas yang warna hijau ini, bagian ini disebut dengan sirloin. Kemudian yang putih ini disebut dengan tenderloin. Kemudian yang pink ini disebut top sirloin. Dan di paling bawah ini, lewat itu apa ya namanya? Bondong sirloin. Kemudian di bagian bokong ini namanya roll. Ini seng. Sering kalian mendengar kata seng. Seng itu bagian kaki daging sapi. Jadi sini sengnya. Ya. Berikutnya penjelasannya. Bagian daging sapi di bagian cang, yaitu ini gambarnya, yaitu potongan daging sapi paha bagian depan. Ya, cang itu adalah potongan daging sapi paha bagian depan. Kemudian yang nomor 2 itu ada brisket. Di sini ada lemaknya di sini. Yaitu bagian sapi yang di bagian ketiaknya. Di sini ada lemaknya. Berikutnya ada seng, yaitu potongan daging sapi dari kaki depan sapi. Oke, ini gambarnya. Kemudian berikutnya ada rib. Nah, rib itu bagian daging sapi di tulang rusuknya. Jadi kalau kalian nanti mendengar ada menyupok rib, jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa rib itu diambil dari bagian tulang rusuknya. Oke, berikutnya itu ada flank. Ini flank yaitu potongan daging sapi dari otot perut sapi. Kemudian berikutnya ada sirloin, yaitu potongan daging sapi dari daging khas luar. Biasanya ini sering digunakan untuk pengolahan steak. Kemudian ada tenderloin. Ini tenderloin, yaitu potongan sapi bagian khas dalam dari sapi yang merupakan bagian terempuk dari seluruh jenis daging sapi. Seluruh
seluruh bagian daging sapi. Sirloin itu adalah biasanya digunakan untuk mengolah steak yang seperti beef steak. Kemudian ini yang paling bagus digunakan kualitasnya. Kemudian berikutnya ada round, yaitu potongan daging sapi pada bagian paha belakang sapi. Sekarang di sini Ibu akan menjelaskan jenis hidangan dari potongan daging sapi tadi. Bisa diolah menjadi hidangan apa saja sih? Di sini Ibu akan menjelaskan beserta method of cookingnya atau metode dalam pengolahan teknik memasaknya. Yang pertama itu ada olahan dari bakso. Nah, dia diolah dari potongan cang, yang berasal dari potongan cang. Bagian cang kemudian itu dicincang atau dicop atau digiling. Nah, kemudian dia membentuk seperti bakso. Itu silakan kalian bisa tambahkan beberapa bahan yang lainnya seperti menambahkan bumbu, kemudian sayur-sayuran. Kemudian metode dalam pengolahan bakso itu yaitu boiling. Di mana boiling itu adalah merebus dengan menggunakan air yang banyak mendidih dengan temperatur 100 derajat Celcius. Berikutnya ada hidangan dari rendang. Nah, ini olahan dari potongan brisket. Metode cooking yang digunakan adalah sauteing, yaitu atau sauteing atau saute. Di mana saute itu adalah memasak dengan cepat menggunakan cairan, minyak atau butter sedikit. Kemudian nomor berikutnya, olahan dari potongan seng. Nah, di sini kita bisa membuat kaldu atau stok dari potongan seng. Nah, ada juga yang mengolah seng itu menjadi lem-seng, makanan atau hidangan lem-seng. Jadi metode cooking yang digunakan pada pengolahan kaldu atau stok itu adalah boiling. Kemudian kalau menggunakan lem-seng itu menggunakan metode boiling juga, kemudian simmering juga. Oke, berikutnya. Berikutnya potongan dari rib yang dihasilkan itu bisa untuk mengolah sup. Di sini metode cookingnya menggunakan teknik boiling dan simmering. Kemudian berikutnya ini potongan dari flank. Hasil olahannya adalah oseng-oseng daging sapi. Di sini menggunakan metode cooking yaitu saute atau sauteing. Oke, berikutnya. Di sini potongan sirloin biasanya digunakan untuk pengolahan sirloin steak. Karena dia sirloin itu kualitas daging nomor 2 setelah tenderloin.
sini menggunakan metode cookingnya grilling, di mana memanggang bahan makanan atau daging di atas api terbuka. Dan silver stick ini biasanya ada komponennya, bisa ada vegetable, fisik, kemudian bisa ada potato atau kentang atau mashed potato juga bisa. Sini ada potongan tenderloin. Potongan tenderloin. Ini potongan tenderloin. Salah satu contoh hidangannya yang bisa diolah dari potongan tenderloin itu adalah sate atau beef sate. Bisa juga menggunakan seperti tadi digunakan untuk olahan olahan seperti ini, oseng-oseng bisa juga digunakan. Nah, di sini pada pengolahan beef sate ini menggunakan metode cooking yaitu grilling. Sama seperti tadi, masak di api terbuka. Karena daging dipotong kecil-kecil. Berikutnya, dari potongan round, kita bisa mengolah hidangan. Salah satunya adalah round stick. Di mana round stick ini menggunakan metode cooking yaitu roasting. Artinya roasting itu dimasak di dalam oven. Nah, di sini, kemudian di sini juga bisa ditambahkan kombinasi komponennya. Bisa seperti tadi komponen pada stick vegetable atau potato bisa. Nah, baiklah, materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang kurang paham? Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Ibu akan bertanya pada 3 orang tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Coba Sulistya. 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 Baik, coba Wiro. Wira ada? Rupanya menghilang semua ya. Kadek Dwi, coba. Kadek Dwi, silahkan. Kadek Dwi Gunarto. Tidak ada juga. Apa semuanya di depan laptopnya kemudian ditinggal ini? Baiklah, Niwayan Sinta Purnami, silakan. Coba berikan Ibu contoh 1
dari olahan dari potongan daging sapi dari seng. Cynthia Purnami, silakan Cynthia. Atau siapa yang bisa silakan angkat tangan, karena yang menjawab itu pasti akan mendapatkan nilai plus. Walaupun bukan guru kalian yang mengajar di kelas hari ini yang memberikan materi, nanti akan Ibu berikan nama siswa yang aktif pada pembelajaran hari ini. Oke, Wira, silakan. Dari Seng ya, Bu? Iya, dari Seng. Kaldu. Ada nomor absen. Kaldu. Wira, sebutkan kelas dan nomor absen dulu. Kelas AP6, nomor absen 18. Oke, coba sebutkan olahan dari potongan seng. Kaldu. Kaldu, selain itu, yang disebutkan tadi. Pada dia. Itu aja ingat, Bu. Itu saja. Oke. Yang lainnya ada? Yang lainnya ada? Oke, satu lagi. Olahan potongan daging sapi dari potongan tenderloin. Bisa digunakan untuk jenis hidangan apa? Diolah menjadi apa? Satu lagi. Oke, Bella Ana. Selamat siang, Bu. Ya. Jadi hidangannya itu seperti beef sate, Bu. Beef sate. Nah. Bella, nomor absen berapa ya, Bella? 11, Bu. 11 sampai 11 ya. AP 7, Bu. 11 sampai 7 nomor absen. Nomor absen 11. Nomor absen 11. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih jawaban untuk Wira dan Bella. Untuk memastikan jawabannya, Ibu akan replay ke belakang ya. Tadi tenderloin. Nah, sate. Kemudian seng. Yang di seng itu salah satunya kaldu. Kemudian ada yang lagi satu disebutkan tadi adalah lem seng. Ya, Wiro ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu akan akhiri? Berhubung waktunya sudah habis. Oke, jika tidak, Ibu akan simpulkan materi pembelajaran hari ini. Yaitu daging sapi atau beef, yaitu semua hewan yang berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk mendapatkan dagingnya, dan juga merupakan daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan sehari-hari. Kemudian ada kandungan daging sapi mengandung protein yang sangat tinggi sehingga baik untuk tubuh dan dapat diolah menjadi berbagai jenis hidangan makanan seperti mengolah appetizer, kemudian mengolah sup, dan mengolah main course. Kalau dessert tidak termasuk ya, karena dessert itu tidak ada bahannya dari daging sapi. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran hari ini Ibu akan akhiri. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak kelas 11 semua. Ibu akhiri dengan pramasti. Om Santi 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 Om. Silakan kalian lift Zoom ya.